الفاتحة لله سبحانه وتعالى ثم لحضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم لأبيه وإخوانه وأزواجه وذريته وعليبته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على الملائكة المقربين والشعب المقربة والتابعين وتابع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ونحسن كتب والشيخ من القادر الجيلاني رضي الله عنه وعلى جميع المشايخ الأولى والعلماء الآخرين السابقين واللاحقين ونحسن لك خالد بن ناوي وحسن سعد الله بن ناوي وحسن حسن بن ناوي وحسن عبد العليم بن جرير أحمد بن جرير عبد الله شاق سيرة أصوله مفروحين وأنا خصوص إلى مصنف هذا الكتاب السيد أحمد بن محمد المرزوقي. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa'dul Kifri Dawudu Sulaiman taba. Lutun lan Nabi Lut Lutun lan Nabi Lut wa Ismailu lan Nabi Ismail Ishaqun lan Nabi Ishaq. Kada iku koyok mengkene Ishaq Kada iku koyok mengkene Ishaq Yaqubu tawi Nabi Yaqub Yusuf lan Nabi Yusuf wa Ayyubu lan Nabi Ayyub ihtada kang manut sapa Ayyub ing Yusuf ihtada kang manut sapa Ayyub hu ing Yusuf. Setelah kemarin kita mengenal beberapa nama nabi yang wajib diketahui, kita akan melanjutkan kembali nama-nama para nabi dan juga para rasul yang wajib diketahui oleh kita sebagai orang Islam. Berikutnya adalah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini sebagaimana di catatan kakinya adalah ibnu akhi Ibrahim, ponakannya Nabi Ibrahim, anak saudaranya Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini salah satu nabi yang mendapat musibah yang luar biasa karena ada fitnah di kaumnya berupa kaum Sodom, berupa perlakuan kaum yang tidak pernah diketahui sebelumnya, yang tidak pernah ditemukan sebelumnya, kemaksiatan yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Beliau diutus kepada kaum Sodom di mana mereka itu melakukan homoseksual, kalau sekarang mungkin LGBT. Jadi laki dengan laki gitu. Di dalam Al-Qur'an waluton idz qala liqaumihi innakum lata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apa yang dilakukan oleh kaum Sodom berupa senang laki dengan laki, homoseksual, itu tidak pernah terjadi di masa umat sebelumnya. Nah, Nabi Lut itu satu masa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena memang diceritakan di dalam Al-Quran suatu saat ada utusan Allah Ta'ala berupa 3 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail dan juga Israfil, di mana ketiganya itu diutus untuk datang ke Nabi Lut alaihissalam untuk mengabari bahwa kaum Sodom ini akan dimusnahkan, akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena menentang dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Sehingga di waktu itu Nabi Lut 3 malaikat yang oleh Allah itu diutus sempat menyambangi, sempat datang ke kediamannya Nabi Ibrahim. Ketika datang, ketiganya mengabari bahwa sebenarnya ketiga malaikat ini diutus ke Nabi Lut, cuma 3 malaikat ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengabari bahwa Nabi Ibrahim akan segera mendapat keturunan. Diceritakan kan kemarin bahwa Nabi Ibrahim itu tidak kunjung memiliki keturunan dengan Siti Saroh, dengan istrinya beliau. Kemudian beliau nikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai
putra yang dinamakan kemudian diberi nama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah pisah dengan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar, Nabi Ibrahim kemudian kembali ke Palestina bersama Siti Saroh sampai usia lanjut, di mana di waktu itu sebenarnya Siti Saroh sudah secara umur itu tidak mungkin mengandung dan melahirkan seorang putra. Cuma karena mukjizatnya Allah, mukjizatnya Nabi Ibrahim, termasuk juga atas izin Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah kemudian di waktu itu atau di masa tuanya Nabi Ibrahim dan Siti Saroh, oleh Allah taala diizinkan untuk mengandung seorang putra yang kemudian dinamakan dengan Nabi Ishak alaihissalam. Makanya wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi dikabarkan kabar gembira orang Nabi Ibrahim, dengar kabar tersebut Siti Saroh, beliau sangat bahagia. Kemudian oleh 3 malaikat ini diberi kabar bahwa putra yang akan dilahirkan diberi nama Ishak, dan setelahnya Nabi Ishak adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Nah, barulah kemudian setelah dari Nabi Ibrahim, kemudian 3 malaikat ini datang ke Nabi Lut alaihissalam mengabarkan bahwa akan terjadi adab di kaum Sodom. Nah, di waktu itu karena memang kaum Sodom ini suka laki dengan laki, dan ketiga malaikat itu tidak menampakkan wujud aslinya, tapi melainkan berwujud manusia dan ganteng di waktu itu, maka oleh kaum Sodom itu banyak dilirik, sehingga ketika masuk ke dalamnya Nabi Lut, banyak dikerumuni orang-orang yang ingin tahu siapa 3 orang tersebut. Sampai kemudian dikabarkan bahwa akan terjadi adab. Nabi Lut diminta untuk keluar dari kaum Sodom, diminta keluar dari tempat tersebut bersama keluarganya. Nah, di waktu itu salah satu syarat ketika sedang keluar agar tidak terkena adab juga, oleh 3 malaikat ini dipeseni untuk tidak menoleh ke kaum Sodom yang terkena adab. Cuma pada kenyataannya ternyata ketika istrinya Nabi Lut itu dibawa nyampe di luar, ketika hendak diadab itu kaum Sodom, istrinya Nabi Lut itu menoleh, sehingga kemudian ada yang mengatakan dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita mengetahui pelajaran penting bahwa pentingnya cari keluarga, cari istri yang bisa mendukung dakwah kita. Makanya oleh ulama kemudian dijadikan sebuah kesimpulan bahwa ternyata banyak para nabi yang pengikutnya sedikit, dalam tanda kutip bisa dikatakan tidak sukses dalam dakwahnya secara dohirnya ya. Secara batin mereka sukses semua karena mereka utusannya Allah Ta'ala. Secara dohir mereka tidak sukses dalam berdakwah karena beberapa tahun tapi pengikutnya sedikit. Hampir rata-rata semua nabi itu gara-gara tidak didukung oleh istri dan keluarganya. Nabi Lut alaihissalam, kemudian Nabi Nuh ya, juga seperti itu, dan beberapa nabi yang lain yang pengikutnya sedikit. Beda dengan nabi kita di mana dakwahnya hanya 23 tahun tapi pengikutnya sampai sekarang, sampai agama Islam itu merupakan salah satu daripada agama terbesar di dunia. Padahal hanya 23 tahun. Itu di salah satu sebabnya karena dapat dukungan penuh daripada istrinya beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Makanya pentingnya cari istri yang sefrekuensi itu kayak gitu, yang sekiranya satu misi dan visi dengan kita, sama-sama mendukung dakwah kita dalam menjalankan agama Islam. Kemudian juga Nabi Ismail itu yang sudah kemarin kita sempat singgung. Nabi Ismail ini adalah putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Banyak cerita-cerita dan sirahnya beliau, di antara yang kita tahu yang sudah masyhur, di mana kejadian Siti Hajar dan juga Nabi Ismail ini banyak kemudian dijadikan sebagai aktivitas di dalam ibadah haji, seperti lempar jamroh, kemudian juga sa'i dan seterusnya. Itu di antara hal-hal yang terjadi pada zamannya Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail itu memang lahir di Palestina, cuma kemudian kan dibawa oleh Nabi Ibrahim ke Makkah Al-Mukarramah, ke kota Makkah. Makanya kemudian keturunannya Nabi Ismail itu disebut dengan Musta'ribah. Musta'ribah itu pendatang. Jadi orang Arab pendatang, bukan orang Arab asli. Kalau yang orang Arab asli Aribah namanya. Yang Musta'ribah itu ya pendatang. Termasuk Nabi Ismail itu nanti keturunannya ada yang jadi nabi, tapi ujung-ujungnya lahirlah Nabi Muhammad. Itu dari keturunannya Nabi Ismail.
Kemudian juga yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Ismail ya yang kemudian diuji oleh Allah Ta'ala, diperintah oleh Nabi Ibrahim untuk disembelihkan seperti itu. Cuma memang ada versi, ada yang mengatakan Nabi Ishak yang mau disembelih, tapi versi yang masyhur ulama sepakat bahwa yang mau disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian juga Nabi Ishak ini adik iparnya, adiknya Nabi Ismail dari ibunya beliau yang bernama Siti Saroh yang barusan disinggung oleh kita. Nah, diceritakan bahwa Nabi Ishak itu memang agak berumur mau nikah. Lama tidak nikah sampai diperkirakan oleh ulama di waktu itu umur 40 tahun belum nikah. Sampai Nabi Ibrahim itu kemudian memerintah salah satu keluarganya beliau yang bernama Ribeka untuk datang ke Nabi Ishak, ke Nabi Ishak, kemudian diperkenalkanlah di waktu itu merasa cocok kemudian nikah. Nah, dari pernikahan Nabi Ishak dengan Ribka inilah kemudian lahirlah putra yang dinamakan dengan Yakub. Yakub ini yang kemudian oleh orang-orang di masanya disebut dengan Israel. Makanya kalau kita sering menemukan lafaz di dalam Al-Qur'an Bani Israel, biasanya aulad Yakub, kan gitu tafsirannya di dalam tafsir Jalalain biasanya. Nah, Nabi Yakub ini memiliki 4 istri dan juga 12 putra dan juga putri. Nah, di antaranya yang masyhur yang kita ketahui bersama adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang kemudian banyak diceritakan di dalam Al-Qur'an. Di mana Nabi Yusuf ini salah satu putra yang sangat diistimewakan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Di mana di waktu itu tanda-tanda besarnya dan luar biasanya Nabi Yusuf itu sudah bisa dirasakan ketika masih muda, masih kecil. Nabi Yusuf itu pernah datang ke abahnya kemudian cerita di mana beliau itu bermimpi melihat bintang 11 atau 11 bintang, kemudian juga matahari dan rembulan yang bersujud kepada beliau. Itu qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi dari situ kemudian Nabi Yakub sadar, anak ini akan menjadi orang yang hebat. Anak ini bukan orang sembarangan gitu. Sampai kemudian ada cerita menarik bahwa ketika Nabi Yusuf itu kemudian diajak oleh saudara-saudaranya untuk dibawa ke hutan, kan tidak diperbolehkan sama Nabi Yakub di waktu itu. Cuma karena dipaksa dan dipastikan akan keselamatannya Nabi Yusuf, kemudian mereka tetap membawa Nabi Yusuf dan diizinkan di waktu itu oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dibawalah ke hutan, kemudian diceritakan di dalam Al-Qur'an itu kan mereka kemudian melepas bajunya Nabi Yusuf kemudian dilempar ke sumur, kemudian bajunya itu dilumuri darah, datang ke Nabi Yakub, dikatakan kalau Nabi Yusuf itu sudah tewas, sudah wafat karena binatang buas. Nah, di waktu itu Nabi Yakub merasa sedih, sampai dari saking sedihnya ada yang mengatakan sampai beliau kabur penglihatannya. Nah, ada cerita menarik bahwa katanya ulama, kenapa kok oleh Allah Ta'ala Nabi Yakub itu diuji sampai kabur penglihatannya? Karena dulu konon Nabi Yakub itu ketika masih kecilnya Nabi Yusuf, karena kan sering digendong sama Nabi Yakub, dibawa kemana-mana saking senangnya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kemudian pernah suatu ketika Nabi Yakub hendak sholat, Nabi Yusuf itu ditaruh di pinggirnya beliau. Ketika sholat, di pelaksanaan sholat, Nabi Yakub itu tidak sengaja melihat kepada Nabi Yusuf. Nah, dari situlah kemudian oleh Allah Ta'ala diuji dengan kabur penglihatannya ketika Nabi Yusuf dibawa oleh teman-temannya dan dikatakan sebagai dikabarkan bahwa beliau sudah wafat. Jadi gara-gara di waktu sholat ngelirik tidak sengaja ke Nabi Yusuf, kemudian diuji seperti itu. Makanya kalau kita bayangkan sekarang kok langsung diuji oleh Allah Ta'ala, kita kan kalau sholat ngelihat kemana-mana, tolak kanan, tolak kiri gitu. Kalau seandainya Allah Ta'ala berkenan kemudian menguji kita seperti Nabi Yakub, bukan hanya kabur, paling sudah buta mata kita. Nah, kemudian Nabi Yusuf ini yang diceritakan di dalam Al-Quran panjang lebar, yang dimana beliau kemudian ditemukan oleh pedagang, dibawa kemudian ke kota dan diasuh langsung oleh seorang raja. Saya tidak tahu nama rajanya, tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Cuma yang jelas istrinya beliau adalah Siti Zulaikha. Ada yang mengatakan Zalikha.
Nah, disitulah kemudian terjadi fitnah yang luar biasa, di mana di waktu itu Nabi Yusuf tumbuh dalam kondisi yang luar biasa, ganteng, rupawan di waktu itu. Kemudian si Zulaikha ini, istrinya raja ini, senang kepada Nabi Yusuf. Kemudian singkat cerita difitnah dengan disuruh bersihkan kamarnya Zulaikha dan dikunci oleh si Zulaikha. Falamma ahmad biha wa hum ahmad bihi wa hamma biha gitu. Kemudian diceritakan Nabi Yusuf hendak lari mau ke pintu, kemudian ditarik oleh si Zulaikha dari arah belakang. Robeklah dari belakang bajunya Nabi Yusuf. Ketika sudah buka pintu, ternyata rajanya sudah di depan pintu. Kaget kan, pegel, marah, tukah di waktu itu. Kemudian si raja masih tidak tahu yang mau dibela itu siapa, karena katanya si Zulaikha yang salah adalah Nabi Yusuf, yang menggoda adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sebaliknya. Hanya kemudian di waktu itu ada saksi kan, diceritakan ada anak kecil yang masih digendong, kemudian dia bersaksi kalau lihatlah, kalau memang bajunya yang robek itu bagian belakang, berarti yang Zulaikha yang keliru, karena dia yang berarti yang maksa. Kalau yang bagian depan yang rusak, maka ya Nabi Yusuf berarti yang memaksakan gitu. Nah, itu diceritakan di dalam tafsir bahwa si anak ini adalah salah satu di antara anak yang lain, anak-anak kecil yang bisa berbicara belum waktunya. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam kan gitu. Termasuk juga putra daripada Masyito. Masyito itu kan pembantunya Fir'aun. Di waktu nyisir kemudian jatuh sisirnya, Masyito itu kemudian tidak sengaja mengucapkan Allahu Akbar atau yang lainnya, yang pada intinya tidak mengakui ketuhanannya Fir'aun. Hanya kemudian oleh Fir'aun itu disiksa, di antaranya adalah dibuatkan wajan dan berisi minyak yang panas. Kemudian termasuk bukan hanya Masyito yang disuruh untuk menjatuhkan dirinya ke tempat tersebut, melainkan juga keluarganya, termasuk juga putranya yang masih kecil. Nah, disitulah kemudian putranya bisa berbicara. Jangan khawatir, kita akan masuk surganya Allah Ta'ala. Kemudian yang menarik, bahkan mungkin teman-teman banyak tahu ayat ini di waktu kejadian fitnah tersebut kan geger kan masyarakat sekitar, kok bisa kemudian ada istri raja, dia sudah memiliki suaminya sudah kaya, ganteng lagi, masih suka ke pembantunya. Karena mereka kan tidak tahu kepada wajahnya Nabi Yusuf yang sebenarnya. Sehingga falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaqa'a wa atat kulla wahidatin minhu sikina. Dengar kabar kayak gitu, dengar kabar tidak nyaman, si Zulaikha kemudian mengundang orang-orang sekitar yang disinyalir mereka itu membicarakan Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Diundanglah ke kerajaan, kemudian disediakan tempat satu persatu. Kemudian juga disiapkan sikin ya, disiapkan lading, disiapkan pisau untuk suruh memotong buah-buahan yang ada di sana di waktu itu. Setelah kemudian disiapkan, falamma sikina, kemudian waqalat tikhruj alaihinna, kemudian katanya Zulaikha disuruh keluar itu Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna kan gitu. Jadi dari saking rupawannya Nabi Yusuf, kemudian mereka tidak sadarkan diri, jari-jari mereka terpotong. Bahkan banyak yang mengatakan ulama itu bukan hanya teriris kulitnya, tapi sampai terpotong itu jarinya. Dari saking mereka itu tidak merasakan kesakitan karena rupawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Said Muhammad bin Alawi memiliki kisah menarik dengan cerita ini. Kenapa kok Nabi Yusuf itu kan dikenal sebagai orang yang ganteng, dan Nabi Muhammad lebih ganteng daripada Nabi Yusuf, tapi kenapa kok tidak pernah terjadi seperti itu di masanya Nabi Muhammad? Maka dikatakan, katanya Said Muhammad, karena wibawanya Nabi Muhammad itu lebih besar daripada ketampanannya, sehingga orang itu mau memandang wajahnya Nabi takut. Jangankan orang yang baru kenal dengan Nabi, sahabat pun ketika dauhan dengan Nabi itu takutnya luar biasa, nunduk luar biasa, karena haibah dan kewibawaannya Nabi yang sangat luar biasa. Nah, itu terkait dengan Nabi Yusuf. Kemudian juga ada Nabi Ayub. Nabi Ayub ini yang
banyak kita temukan ceritanya, dia diceritakan bahwa Nabi Ayub itu memiliki kekayaan yang luar biasa, istri yang cantik, kemudian oleh Allah satu persatu diuji, mulai dari istrinya diwafatkan, putranya diwafatkan, kemudian pokok diuji sangat luar biasa, sampai kemudian ada yang mengatakan beliau memiliki penyakit. Nah, ini yang menjadi titik tekan yang harus saya sampaikan, sebagaimana yang di awal, bahwa memang Nabi itu bisa saja ada sifat basyariyah yang nyampe pada seorang nabi, seperti sakit, tidur ataupun yang lainnya. Namun yang menjadi titik yang perlu kita ingat, bahwa apa yang terjadi kepada nabi itu tetap tidak sama dengan orang-orang pada biasanya. Jadi jangan dibayangkan kemudian penyakitnya Nabi Ayub itu sampai parah, sampai menurunkan derajat kenabiannya. Jadi meskipun para nabi itu juga bisa melakukan sifat basyariah pada umumnya, tapi apa yang mereka lakukan tidak sampai menurunkan derajat mereka. Ada Nabi Ayub ini, ada yang mengatakan umurnya sampai 140 tahun, ada yang mengatakan 93 tahun. Dah. Kemudian Syu'aib, Harun wa Musa wal Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman taba. Syu'aib lan Nabi Syu'aib. Syu'aib lan Nabi Syu'aib, Harun lan Nabi Harun, wa Musa lan Nabi Musa, wal Yasa lan Nabi Yasa. Wa Dzulkifli lan Nabi Dzulkifli, Daud lan Nabi Daud, Sulaiman lan Nabi Sulaiman. Itaba'a kang anut sapa Sulaiman ing Daud. Itaba'a kang anut sapa Sulaiman ing Daud. Kemudian juga ada Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib ini ada yang mengatakan beliau dari keturunannya Nabi Ibrahim, sekaligus beliau adalah mertua daripada Nabi Musa alaihissalam. Nanti mungkin saya ceritakan sedikit tentang Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Syu'aib, kenapa kok bisa jadi menantunya Nabi Syu'aib alaihissalam. Nah, Nabi Syu'aib ini diutus kepada ahlu Madian, penduduk Madian. Madian ini kalau sekarang ada di Yordania, lebih tepatnya perbatasan dengan Palestina. Nah, diceritakan di dalam Al-Quran, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Jadi Nabi Syu'aib itu diutus kepada kaum Madian. Nah, katanya Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwa kaum Madian ini menentang kepada Nabi Syu'aib alaihissalam, dan diantara yang dilakukan oleh mereka adalah mereka itu menyembah selain Allah Ta'ala, yaitu mereka menyembah pohon besar yang mereka sebut dengan Aikah. Di salah satu yang menyebabkan mereka kemudian diadab oleh Allah Ta'ala karena mereka tidak mau seruannya Nabi Syu'aib, dan mereka menyembah pohon besar yang disebut dengan Aikah. Kemudian juga ada Nabi Harun dan Nabi Musa. Ini mungkin ceritanya sering digabungkan. Kenapa? Karena Nabi Harun ini yang membarengi Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dikatakan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisan. Jadi kenapa kok yang menarik, kenapa kok kemudian lisannya lebih fasih Nabi Harun daripada Nabi Musa? Karena memang ada ceritanya. Nabi Musa itu kan ketika kecil diasuh oleh Fir'aun, diasuh di kerajaan. Kemudian suatu saat Nabi Musa itu ketika masih baru merangkak masuk ke kamarnya Fir'aun. Nah, perlu diketahui bahwa Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu kalau kita bahasakan itu bahasa Ibrani yang berarti raja. Jadi ada namanya. Nah, ada versi yang mengatakan bahwa beliau itu di masanya Ramses II. Jadi Fir'aun Ramses II. Ramses II itu namanya. Jadi Fir'aun itu adalah raja, sebutan kayak presiden gitu. Kemudian Ramses II itu namanya. Jadi Fir'aun Ramses II. Selama dari awal sampai akhir. Tapi di beberapa buku, seperti di buku yang pernah saya baca, judulnya itu Fir'aun Undercover. Ada di perpustakaan pernah saya baca, itu penulis meneliti bahwa ternyata Nabi Musa alaihissalam itu hidup di dua Fir'aun. Ramses II sudah akhir. Kemudian sebelum Ramses II itu Seti I. Seti I itu ayahnya Ramses II. Jadi ketika Musa pertama kali diutus, diasuh pertama kali dan sampai diutus kepada Firaun itu ketika masanya Seti I, yaitu ayahnya Ramses II.
Sampai kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam menyerukan agama Allah kepada Fir'aun, kan diusir oleh Fir'aun. Nah, ketika pengusiran itulah kemudian Nabi Musa ketemu dengan Nabi Syu'aib diantaranya, dan wafat dan Seti satu ini mati. Seti satu itu mati, kemudian digantikan putranya Ramses II. Nah, Ramses II inilah yang kemudian ikut kepada Seti satu, yang mana sama-sama mengaku Tuhan, tapi yang paling parah yang Ramses II. Ya, Ramses II ini yang juga kemudian benci kepada dakwahnya Nabi Musa, sampai yang ditenggelamkan, yang diceritakan dalam Al-Quran itu adalah Ramses II. Jadi ada dua fase versinya penulis di dalam bukunya Fir'aun Undercover. Tapi di samping itu yang penting hikmah yang bisa kita petik di sini, bagaimana kemudian Fir'aun itu sangat membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam dan tidak mau dakwahnya beliau. Bahkan beliau itu rela membunuh para bayi Bani Israel, kan gitu diceritakan, dari saking takutnya kerajaannya itu runtuh. Nah, kembali ke cerita awal, Nabi Musa ketika baru merangkak itu masuk ke kamarnya Seti I atau Ramses II mungkin, saya kurang tahu lebih tepatnya, cuma versi yang berbeda. Beliau masuk ke kamarnya Fir'aun, karena memang diilustrasikan kalau sekarang kita lihat foto-fotonya Fir'aun itu kan panjang jenggotnya. Nabi Musa itu kan kekuatannya 40 kali lebih kuat daripada orang besar yang kekar dan kuat. Sehingga kemudian Nabi Musa ketika masuk ke kamarnya Fir'aun itu jenggot ditarik sampai brodol itu jenggot. Nah, ranjangnya Fir'aun itu disenggol sama Nabi Musa, kemudian jatuh itu Fir'aun. Ketika jatuh dia merasakan sakit, kemudian mengadu kepada istrinya, ini bukan anak sembarangan, ini perlu kita bunuh juga, ini kayaknya ini yang akan menjadi nabi nanti ketika sudah besar. Namun istrinya kemudian membela, kan, Asia ini membela, enggak, ini masih kecil, biasa kok, anak kecil tidak tahu apa-apa. Sehingga kemudian diujilah Nabi Musa dengan adanya dua wadah yang berisikan kurma satunya, kemudian satunya berisikan arang, bekas kalau sekarang mungkin kayak kayu gitu yang sudah kering. Nah, kemudian Nabi Musa disuruh milih. Nah, di waktu itu Nabi Musa sempat mau ngambil kurma, cuma oleh malaikat Jibril kemudian diambil tangannya beliau, kemudian diarahkan ke itu arang, kemudian dimakan, dimuntahkan di waktu itu karena merasakan panas. Dah semenjak itulah kemudian Nabi Musa dikatakan agak lokla. Makanya huwa afsuhu minni itu gara-gara itu. Nabi Musa itu kurang fasih dalam arti tak pate agak lokla lah gara-gara peristiwa tersebut. Nah, kemudian juga banyak yang bisa kita ambil hikmahnya di ceritanya Nabi Musa, bisa jenengan baca sendiri sirahnya. Kemudian juga setelah itu Al-Yasa wal Dzulkifli, Nabi Yasa atau Nabi Ilyasa dan juga Nabi Dzulkifli. Ini dua nabi yang jarang sekali, bahkan di dalam Al-Quran hanya disebutkan 2 kali. Makanya kalau secara sirah saya kurang tahu betul, tinggal mungkin teman-teman nanti bisa cari referensinya di beberapa tafsir. Kemudian ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini adalah putra ayah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud ini nabi pertama, kalau di tafsir kemarin kita makna ke Kiai Fuad, disebutkan bahwa Nabi Daud ini adalah satu-satunya atau pertama kali nabi yang sekaligus jadi raja, kan gitu. Beliau disebutkan memiliki 99 istri, dan beliau kekuasaannya ada di Palestina, termasuk juga kalau teman-teman tahu benderanya Israel yang sekarang bintang 6 itu konon katanya adalah tongkat daripada Nabi Nabi Daud. Jadi tongkatnya Nabi Daud itu di ujung itu ada segi 6, bintang segi 6 yang sekarang menjadi lambangnya atau logo daripada negaranya Israel. Nah, kemudian setelah Nabi Daud baru kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini yang kemudian diceritakan kemarin kita singgung bahwa 4 orang yang bisa menguasai dunia, diantaranya 2 Islam 2 kafir. Di antara yang Islam adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini lumayan banyak istrinya, disebutkan di dalam tafsir 1000 istrinya.
700 itu adalah yang merdeka, 300-nya budaknya beliau sendiri. Nah, cerita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Sulaiman itu bagaimana peristiwa Nabi Sulaiman ketemu dengan Ratu Bilqis, kan gitu. Singkat cerita, Nabi Sulaiman itu kan sedang melakukan perjalanan, kemudian ketika hendak sholat, beliau itu meminta burung hudhud untuk mencari air, karena memang burung hudhud itu diantara keistimewaannya dia itu bisa ngecek di mana lokasi yang banyak airnya. Ketika dipanggil ternyata burung hudhud kan tidak kunjung datang ke Nabi Sulaiman, sampai pegel di waktu itu Nabi Sulaiman, marah di waktu itu Nabi Sulaiman. Ternyata dapat informasi yang menurut Nabi Sulaiman penting di waktu itu. Ternyata hudhud ini memberikan informasi bahwa dia menemukan suatu kerajaan yang dimana kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang perempuan yang kemudian kita kenal dengan Ratu Bilqis atau Balqis. Itu banyak diceritakan di dalam Al-Qur'an, terutama di dalam An-Naml ayat 20 sampai 44. Ketika mendengar kabar kalau ada kerajaan, kemudian Nabi Sulaiman kan mengirimkan surat. Di antara muqaddimahnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Sampai kaget kan si Bilqis, kok ada yang berani ke kerajaan kami gitu. Akhirnya kemudian Ratu Bilqis mengutus utusan beberapa orang ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Setelah pulang diceritakan kemudian kalau Nabi Sulaiman ini mengajak kepada menyembah Allah Ta'ala ini dan itu. Kemudian Ratu Bilqis ingin tahu persis seperti apa kerajaannya Nabi Sulaiman. Hanya kemudian datanglah sendiri Ratu Bilqis dengan pasukannya. Nah di waktu itu Nabi Sulaiman sudah tahu, karena informannya Nabi Sulaiman itu kan banyak, di antaranya para jin. Jadi mata-matanya itu banyak. Nah, ini jin mengabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwa Ratu Bilqis ingin berkunjung ke kerajaannya. Oleh kemudian Nabi Sulaiman minta kan kepada prajuritnya, kepada masyarakatnya, siapa yang bisa membawa kerajaannya Ratu Bilqis ke sini gitu. Nah di waktu itu kemudian di dalam Al-Qur'an diceritakan qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Barang siapa yang bisa mendatangkan kerajaan Ratu Bilqis ke sini gitu. Ya, kemudian diceritakan qala ifritu minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik. Ifrit Abul Jan, kalau di tafsirnya rajanya para jin, ayahnya para jin itu kemudian bilang, "Kulo bisa sebelum panjenengan berdiri dari tempat duduknya, sebelum panjenengan berdiri dari tempat duduknya jenengan, saya yakinkan bahwa kerajaan sudah ada di sini." Nah, dikatakan maksudnya itu adalah setengah hari. Kenapa kok setengah hari? Karena Nabi Sulaiman itu kan kerja ngantor. Nabi Sulaiman itu dari pagi baru selesai kerja sampai duhur. Jadi maksudnya antaku memima komik itu selesai dari kerjanya, berarti setengah hari perjalanannya. Cuma ada lagi qala alladzi ilmun gimana? Setelahnya itu ayatnya qala ifritu minal jinni an atika qabla an taquma min maqamik. Qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika qabla ayartadda ilaika tarfu. Kemudian ada salah satu dari pasukannya Nabi Sulaiman, mereka orang tersebut kemudian tidak disebutkan namanya, mungkin di tafsir ada. Nah, orang tersebut dikatakan memiliki ilmu gitu saja. Kemudian dia mengajukan tangannya, mengajukan kepada Nabi Sulaiman, saya bisa membawa kerajaannya Ratu Bilqis sebelum itu. Bahkan tidak usah setengah hari, panjenengan medem melek sudah ada di sini. Itu di dalam Al-Qur'an. Kemudian diceritakan ketika nyampe itu kerajaan diubahkan oleh Nabi Sulaiman tempatnya agar tidak persis dengan kerajaannya Ratu Bilqis. Nah, ketika nyampe di situ ditanyakan oleh beberapa prajuritnya kepada Ratu Bilqis. Falamma ja'at qila ahakada arsyuk. Kok kayak punya jenengan ini gitu. Nah, Ratu Bilqis tidak memastikan, karena memang Ratu Bilqis tidak tahu persis apakah ini kerajaannya atau tidak. Sehingga kemudian Ratu Bilqis jawab qolat ka'anahu, kayaknya seperti ini. Kayaknya memang
kerajaan kita, kerajaan saya ini sepertinya seperti itu, tidak memastikan. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan Ratu Bilqis seperti itu. Nah, sampai lambat laun diceritakan bahwa Nabi Sulaiman mendengar kabar dari jin kalau Ratu Bilqis itu kan kakinya katanya seperti kakinya kuda. Itu di antara alasannya jin itu tidak mau mereka semakin terkekang dengan Nabi Sulaiman menikahi Ratu Bilqis. Karena para jin itu kan terkekang, mereka tidak bebas di bawah pemerintahannya Nabi Sulaiman. Ini kalau Nabi Sulaiman nikah dengan Ratu Bilqis, kita tambah terkekang, ini tambah raja, tambah besar kerajaannya Nabi Sulaiman. Sehingga di waktu itu dikabarkan bahwa Ratu Bilqis punya kaki kayak kuda. Makanya kemudian diceritakan Nabi Sulaiman ketika hendak didatangi oleh Ratu Bilqis oleh Nabi Sulaiman kan bagian bawahnya dikasih kaca gitu. Kemudian di bagian bawahnya ada akuarium, ada air, di mana di waktu itu diceritakan oleh para mufasir dan sejarawan ikan yang ada di bawah kerajaan itu bukan kayak sekarang ikan tarung gitu, enggak, ikan paus, ikan lumba-lumba katanya gitu. Jadi banyak sekali macam-macam ikan yang ada di laut yang dibawa ke kerajaan. Nah, ketika hendak masuk ke pintu di sama Nabi Sulaiman kan disuruh untuk masuk. Ratu Bilqis melihat kok dikira air kan, karena kan terbuat dari kaca bening gitu. Akhirnya kemudian pakaiannya dipingkis, diangkat, dilihat oleh Nabi Sulaiman, oh ternyata jin ini bohong, berdusta. Makanya diceritakan setelah itu jin yang mengabari itu dihukum oleh Nabi Sulaiman. Nah, ternyata betul apa yang terjadi, yang disangka oleh jin itu betul terjadi. Jadi Nabi Sulaiman kemudian nikah dengan Ratu Bilqis. Kemudian tambah besarlah kerajaannya Nabi Sulaiman di waktu itu. Dah, kemudian Nabi Sulaiman hidup di Palestina sampai kemudian beliau itu wafat di meja kerjanya. Banyak yang tidak tahu di waktu itu karena Nabi Sulaiman itu dalam kondisi duduk, sehingga para prajuritnya menyangka bahwa beliau masih kerja. Sampai lambat laun, sampai tongkatnya Nabi, dari saking lamanya sampai tongkatnya Nabi Sulaiman itu dimakan rayap. Kemudian beliau tertunduk di waktu itu karena kan tongkatnya dipegang oleh Nabi Sulaiman. Ketika rayap sudah makan, kemudian tongkatnya sudah habis, kemudian beliau tersungkur jatuh, kemudian barulah tahu mereka kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Nah, para jin di waktu itu sangat bahagia karena memang yang ditunggu-tunggu telah tiba, karena mereka ingin kebebasan. Itu sekedar yang kami ketahui tentang Nabi Sulaiman. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Thaha khatamud da'wiyah. Kita lanjutkan insyaallah dengan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.